Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyiti Nurfarida, guru SMP Negeri 1 Cisurupan. Melalui video ini, saya melakukan praktik pembelajaran pada mata pelajaran Coding dan Kecerdasan Artifisial dengan topik berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan pada fase D kelas 7 untuk materi berpikir komputasional dalam memecahkan masalah pada elemen berpikir komputasional dengan alokasi 2 kali 40 menit. Adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa murid, dan berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran murid dengan menanyakan siapa yang tidak hadir pada hari itu. Guru melakukan apersepsi untuk mengkondisikan murid dan memberikan motivasi dengan cara menanyakan perasaannya terlebih dahulu melalui emotikon untuk menciptakan suasana yang menggembirakan dan supaya siswa dapat fokus. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mengajak murid untuk melakukan ice breaking untuk menjaga fokus siswa dan menciptakan suasana yang menggembirakan.
Guru memberikan asesmen awal berupa kuis melalui aplikasi Kahoot. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid terkait materi yang akan dipelajari untuk membangun pengetahuan awal murid dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari. Guru mengajak siswa untuk melakukan eksplorasi konsep tentang materi berpikir komputasional, baik melalui video, pemaparan materi, untuk membangun pemahaman siswa.
Guru membimbing murid untuk menemukan contoh nyata yang ditemui pada kehidupan sehari-hari atau di sekitar sekolah mengenai pemecahan masalah dengan berpikir komputasional dan juga menyusun algoritma sederhana melalui unplugged code. Algoritmanya urutkan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini ibu-ibu ada buat yang bisa menyelesaikan buku yang berantakan. Misalkan ibu punya beberapa buku. Anggap saja bukunya berantakannya di sini ya. Ini buku bahasa Inggris, misalnya disimpan di meja, di rak bahasa Sunda atau sebagainya. Ada buku PAI, ada buku ini tidak sesuai. Ibu ingin robot kreatif menyelesaikan dan ini adalah rak buku bahasa Inggris dan buku bahasa Inggris. Naya ini adalah rak PAI ya. Tetapi buku bahasa Inggrisnya ada di rak PAI, misalkan di Naya. Robot Ethan akan menyimpan rak buku bahasa Inggris ke rak yang sebenarnya. Ya, ini sudah ada simulasi seperti ini. Siapa yang mau memberikan instruksi? Oke, Anissa silakan ke depan. Nanti sini dulu. Ini contohnya ya, contoh instruksinya. Tapi Anissa akan membuat instruksi sesuai dengan yang ada di sini. Jangan lihat ini. Kemudian kita akan simpan rintangan. Misalnya ini adalah rintangan. Satu ubin, satu langkah. Ada rintangan di sini, ada rintangan di sini. Kira-kira robot kesannya ada di sini. Petunjuknya, Afisa harus menggerakkan robot hanya dengan menyuruh atau meminta maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Ambil, lompat. Ingat, maju, mundur, belok kanan, belok kiri, maju, lompat. Oke, dimulai di sini. Bilang dari mulai. Nanti robot kan jalan. Mulai dulu. Kanan kiri. Kanan kiri. Oke, sampai sini. Betul tidak instruksinya apa-apa? Tidak, nanti harus bagaimana? Oke ya, karena bayangkan kita akan membuat robot untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah atau di lingkungan kelas ya. Kira-kira robot apa yang ingin kalian buat? Masalah apa yang ingin diselesaikan? Silakan buat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kelompok yang sudah ada, silakan duduk di kelompok. Pada tahap ini,
siswa mulai duduk berkelompok, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar lingkungan sekolah, dan dicari solusinya berdasarkan konsep berpikir komputasional. Instruksinya, setelah berkelompok kalian pelajari bahan materi yang ini. Kalian juga nanti bisa scan video, ibu sudah menyiapkan video dalam bentuk scan. Kalau kalian belum memahami yang tadi ibu jelaskan ataupun penjelasan ini, nanti ada video penjelasan di sini. Scan pakai HP ya, nanti ibu tempel barcode-nya. Kemudian LKPD-nya dikerjakan satu kelompok satu. Silakan mulai berdiskusi dan mengerjakan. Guru memberikan instruksi yang jelas kepada murid mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, dan murid berdiskusi, membaca materi, dan juga mengeksplorasi bahan ajar melalui bahan ajar cetak atau digital yang sudah disiapkan guru dan disimpan di dalam barcode. Aktivitas-aktivitas pembelajaran ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi murid. Guru membimbing murid dalam memecahkan masalah atau mengerjakan LKPD, baik secara kelompok ataupun individu.
Guru melakukan penilaian kelompok ketika siswa sedang berdiskusi dengan mengobservasi aktivitas siswa atau keterlibatan siswa ketika mereka melakukan diskusi atau memecahkan masalah yang terdapat pada LKPD. Pada tahap ini, siswa diharapkan mampu mengaplikasikan pemahamannya yang sudah mereka peroleh di tahap sebelumnya, yaitu saat eksplorasi konsep tentang konsep berpikir komputasional. Setiap kelompok mengidentifikasi satu masalah yang ada di sekitar lingkungan sekolahnya, kemudian dipecahkan dengan konsep atau langkah-langkah berpikir komputasional, dan pada akhirnya siswa diminta untuk membuat algoritma sederhana untuk memecahkan masalah tersebut. Sudah selesai? Sudah. Silakan perwakilan tim kelompok cepat mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok siapa? Silakan. Yang lain mohon ditahan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan umpan balik. Oke, ini langsung disimulasikan kelompok ini. Masalahnya adalah sampah yang berserapan. Dengan cara apa? Dekomposisinya apa saja? Ya, silakan kelompok selanjutnya mencoba presentasi. Ya, iya, ini yang di sana. Jadi perhatikan, kelompok ini akan melakukan simulasi robot membuang sampah, ambil sampah dari kolom meja. Lurus sebagai robot, ini kolom mejanya, dan Aulia sebagai tempat sampah, ya. Silakan Putri sebagai programmer yang menjalankan. Murid mensimulasikan algoritma yang sudah dibuatnya, yaitu dengan simulasi robot manusia. Guru memberikan analisis dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang sudah dikerjakan oleh siswa. Silakan kelompok yang mau memberikan komentar. Berdiri, silakan berdiri sambil berdiri. Oke, bagus dan algoritmanya benar. Ya, terima kasih.
Guru membimbing murid untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin tanya, apa kesulitan kalian belajar hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang membuat serunya? Di akhir pembelajaran, guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga bisa kalian implikasikan nanti. Jadi nanti itu tidak robotnya tidak manusia, tapi kalian benar-benar bisa menciptakan robotnya yang bisa membantu pekerjaan kita. Ada pertanyaan dulu? Terima kasih. Insya Allah dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Terakhir untuk ini dulu sebelum ini ya. Guru menutup kegiatan pembelajaran.